Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 3 yang juga sangat saya hormati, Pak Jampidum bersama sekretaris, para direktur dan para pejabat-pejabat Pidum yang hadir di ruang rapat kerja kita ini. Saya lanjutkan pimpinan. Kita menyadari bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional akan berakhir 2024 yang akan datang, dan tentu kita akan mengukur 10 tahun pemerintahan ini atau 5 tahun terakhir di sektor prioritas nasional pelayanan publik pada pelayanan rasa keadilan itu. Yang kedua, berangkat dari situ tentu kita akan bicara seberapa banyak dan seberapa jauh anggaran yang disiapkan untuk mendukung kinerja itu. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fadil. Yang ketiga, ini penting dan menuju ke 2024 yang akan datang, terutama 2026, ialah negara, yakni pemerintah bersama DPR, khususnya Komisi 3, telah memutuskan dan menyepakati KUHP baru kita. KUHP baru kita ini, kalau di kejaksaan pastilah komandannya Jampidum. Dan karena itu ini menjadi kilometer nol kedua setelah era Belanda kepada era NKRI. Kita menyebut ini KUHP merah putih. Kalau KUHP Belanda, dia sebagai penjajah, rakyat yang dijajah, ngelawan, masukkan penjara. Kalau KUHP merah putih, tidak. Paling tidak ada 4 misi utama undang-undang KUHP kita ini, terutama juga adalah misi tentang adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan yang ada di masyarakat, lebih pada demokratisasi hukum kita. Nah, dalam konteks itulah kita berangkat untuk menyusun anggaran ini tahun ini, yang tadi atau kemarin minggu lalu sudah dibicarakan secara makro, dan hari ini, terima kasih pimpinan, kita turunkan ke level yang di bawahnya lebih teknis, lebih akurat. Dan Pak Jampidum tidak usah ragu, buka saja supaya kita nanti tahu berapa anggaran yang kurang dan berapa targetnya, sehingga kita bisa lihat capaian yang mau dituju. Nah, dari persoalan itu, maka kita akan melihat pada pelayanan yang dilakukan. Saya mulai misalnya dengan, kalau tadi disampaikan, SPDP yang kita terima itu 165.936. Banyak sekali ini. Tahap satunya menjadi 138, di P21-nya menjadi 122, tahap 2 tinggal 117. Oke, itu angkanya. Lalu kalau kita lihat angka laporan yang disampaikan Pak Jampidum tadi, itu perkara atau anggaran kita untuk 108.711 perkara. Kan begitu. Dengan anggaran kita sekitar 210 miliar tadi. Ya kan? Nah, padahal yang sudah sekarang ini saja sudah 117.000 perkara. Berarti kan berbeda itu. Nah, gimana cari anggarannya? Menyusun anggarannya. Jadi pertanyaan kita adalah satuan anggaran kita per case itu. Nanti dari situ akan bisa dijawab supaya tidak cawe-cawe lah ke sana kemari. Nah, kemudian bagaimana pula nanti anggarannya untuk upaya hukumnya? Ternyata upaya hukum masih ada 8.679 perkara. Baru eksekusinya, ternyata eksekusinya ada 101.925 perkara. Pertanyaan saya sebenarnya Pak Fadil, kita diskusi ini, coba dijelaskan kepada kita, anggaran kita ini dihitung mulai dari kilometer 0 tahap 1 itu sampai ke eksekusi kah? Itu, sehingga nanti kita tahu di mana sebenarnya kekurangan anggarannya dan bagaimana cara mengatasinya itu. Nah, kalau saya hitung dengan anggaran yang tadi disebutkan, angka-angka yang kita 108.000 kasus itu, dengan anggaran yang 210 miliar sekian, itu jatuhnya 1.938.000 per perkara. 1,9, atau kalau kita bulatkan kira-kira 2 juta.
Ini perkara kecil, perkara sedang, perkara besar gitu. Saya bisa membayangkan betapa rumitnya membuat politik anggaran kita pada case-case yang ditangani ini. Bagaimana kasus ditangani misalnya di Pulau Weh di Aceh atau di timur yang paling jauh dibandingkan dengan di tengah kota yang misalnya jauh. Nah, kita bisa dijelaskan bagaimana kita mengatur ini sehingga tidak ada perkara yang terabaikan, tidak ada perkara yang tidak bisa kita selesaikan. Itu satu. Yang kedua adalah anggaran yang berkaitan dengan, ini dia, saya baca di halaman bukunya tidak ada, tapi prioritas tahun 2023 penegakan hukum dan pelayanan hukum adalah satu, penanganan perkara cyber. Ini 4,5 miliar. Saya percaya bahwa cyber ini, tadi sudah diangkat oleh beberapa teman, tumbuh sangat-sangat cepat sekali, yang menggunakan teknologi sedemikian rupa, saya bisa merasakan betapa anggaran ini, apa ya cukup ini, begitu. Karena kalau kemarin kami diskusi dengan Dirjen Lapas, itu bagaimana lobscan yang main di lapas itu menggunakan teknologi dan penipuan yang banyak sekali masyarakat di luar sana yang ditipu. Jadi saya mohon dijelaskan Pak Jampidum, apakah ada rencana untuk cyber itu yang lebih luas lagi? Sehingga kita bisa lihat apakah Bapak ini menyusun anggarannya untuk case yang konvensional saja atau sudah ikut yang yang modern ini. Kalau saya misalnya baca di sini kan RJ dan cyber, apakah ada yang lain? Misalnya tindak pidana TPKS misalnya ya yang baru-baru ini dan seterusnya. Nah, agar kita dapat memastikan bagaimana anggaran kita ke soal ini. Yang kedua, saya ingin, karena kita membaca ke depan bagaimana masalahnya, surat dari Komisi 3 disampaikan kepada Jampidum juga apa kendalanya. Ternyata kendalanya salah satunya yang disampaikan adalah pasal 138 ayat 1 KUHP yang cuma 7 hari itu. Menerima berkas dari penyidik ke kita. 7 hari sehingga akibatnya cuma conteng-conteng apa saja tuh checklist saja. Ada bukti, ada ini, oke gitu. Tapi substansinya tidak sempat didalami. Pertanyaan saya, mungkin di BIMTEK atau teknologi atau apapun namanya, sekalipun ini 1 minggu, memungkinkankah langsung bisa cepat itu ditangani sehingga tidak bolak-balik perkaranya dengan aplikasi atau sistem yang bisa menuntaskan biar cepat gitu. Karena yang kita dengar di masyarakat sering bolak-balik perkaranya. Sehingga akhirnya pelayanan publiknya menjadi terkendala di situ, seolah-olah jaksanya yang tidak proper, padahal barang yang masuk yang barangkali juga dari pihak penyidik terpaksa dimajukan karena dikejar-kejar waktu dia di situ. Padahal kualitas pelayanan untuk keadilan ini tidak bisa ditawar-tawar begitu. Yang berikut itu kan kendala tadi ya, dan yang lain itu. Nah, sekarang mengenai keadilan yang restoratif ini. Saya sepakat juga dengan teman-teman tadi mengangkat ini dan kita diskusikan hari ini, ialah saya ingin mencoba menerjemahkan RJ ini di masyarakat dengan bahasa yang sangat sederhana. Apakah restoratif justice itu, kata seorang masyarakat kecil di kampung kepada kita? Bisakah selesai di polisi, bisa selesai di jaksa, bisa selesai di hakim, kira-kira begitu. Kalau perkara pasti akan mengikuti proses acaranya sampai persidangan. Sehingga saya berpikir merumuskan RJ dalam bahasa rakyat yang sederhana adalah restoratif justice itu adalah keadilan tanpa pengadilan. Saya ulang ini, restoratif justice adalah keadilan tanpa pengadilan. Dengan demikian penyidik dan penuntut yang tugasnya menyidik dan menuntut sekarang menjadi hakim. Nah, ini berubah sekali mindsetnya ini, dan memang harus begitu. Sehingga tadi programnya pendidikan BIMTEK tentang restoratif justice menjadi penting sekali itu. Kalau di kepolisian kita bercanda ini, kalau mereka perkara samalah mungkin di kejaksaannya, kau mau damai atau tidak? Kau mau damai atau tidak? Kalau enggak, aku teruskan perkara ini gitu. Tidak ada sense untuk mengarah pada
mendamaikan. Jadi, keadilan tanpa pengadilan. Ini luar biasa konsep ini. Yang kedua, tetapi di masyarakat bertanya, jangan itu ruang-ruang gelap untuk mentransaksikan. Karena itu tadi yang disebutkan misinya Jampidum, saya setuju itu. Tuntas, terukur, terakhirnya humanis. Nah, humanisnya ini yang penting. Nah, oleh karena itu, apa yang mau diangkat di sini, saya tidak ingin di masyarakat itu muncul pikiran seperti ini. Kau diancam hukuman, kalau kau tak kembalikan ini 2 tahun penjara. Di kepalanya terbayang badannya masuk di lapas. Berarti hukuman badan. Dengan RJ menjadi tidak hukuman badan. Nah, yang menjadi penting kita sepakati adalah bukan berarti nol itu perkara itu. Bukan berarti sanksi hukum itu jadi nol begitu. Tapi dikompensasi dari yang harusnya ditahan di dalam lapas karena hukuman putusan, tetapi kemudian tidak di dalam lapas, dia selesai di masyarakat. Nah, saya ambil contoh yang ini Pak Jampidum, supaya jangan salah nanti ini. Pencurian, paling sederhana. Seorang kakek misalnya lah yang kita selalu case kita menjadi cikal bakal RJ kita, mencuri sawit 2 janjang. Si pelapor adalah korban, yaitu perusahaan. Melaporkan dia pencurian, terbukti semuanya. Tertangkap tangan dan terbukti. Ancaman hukumannya pun di atas 5 tahun. Sehingga sangat mungkin ditahan. Nah, lalu kenapa kau melaporkan itu? Karena tugas saya menjaga aset negara untuk tidak dicuri. Supaya ada laporan saya bahwa target saya berkurang karena pencurian. Maka dilapor itu. Untuk apa? Efek jera. Ternyata tidak jera-jera. Berarti kalau dia di-RJ-kan oleh kejaksaan misalnya, adalah tugas pertama efek jera untuk memenuhi pemulihan kerugian korban. Maka dia bilang, oke, kami sepakat berdamai, dia tidak dipenjara atau tidak dihukum, tetapi saya minta hukumannya A, B, C, dan D. Atas dasar itu disepakati. Misalnya saya mengusulkan kerja sosial itu atau sanksi sosial yang dijatuhkan atas kesepakatan mereka yang kemudian disahkan oleh kejaksaan. Nah, dengan demikian pertanyaannya adalah, dengan demikian RJ adalah restoratif justice, keadilan tanpa pengadilan, bagaimana agar efektif, berwibawa, dan tidak cincai. Nah, kata cincai saya pakai dulu nih katanya Pak Nofri ini di Tanah Jawa. Cincai. Ndak lorong-lorong gelap di situ. Efektif dan berwibawa. Jangan dikira nanti, oke, silakannya mencuri, kubalikin, selesai. Tidak. Maka sanksi sosial itu penting dengan melibatkan kepala desa misalnya menjadi saksinya. Nah, dengan begitu pikiran saya, apakah Perja 15 2020 juga dilengkapi dengan SOP yang lebih detail lagi, melibatkan pihak kepala desa untuk menjalankan hukuman itu. Yang berikutnya berkaitan dengan RJ, supaya betul-betul terasa oleh masyarakat, ini seperti kirim SMS, kita sudah send tapi belum terdeliver. Nah, kalau begitu, kalau sudah diputuskan penuntutan ini dihentikan dan disend, saya minta, kalau boleh nih Pak Jampidum, para jaksa yang meng-RJ-kan itu, hantarkan putusan itu ke desa itu. Disaksikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, bahwa RJ itu begini, dan seterusnya. Kami telah mencoba membuat satu contoh dan kita apresiasi, dan saya kira bisa menjadi contoh, yaitu Kajari Asahan. Pencurian 2 janjang, diantarkan itu surat yang warna orange itu, dibacakan di hadapan masyarakat mendengarkan itu, dikembalikan dia, disaksikan juga oleh si pelapor. Itulah menurut saya keadilan yang sesungguhnya. Negara hadir mengembalikannya. Kalau dihentikan hanya di kantor, di ruang-ruang jaksa, nanti ruang gelap itu dituduh masyarakat menjadi cincai. Nah, karena itu saya minta kembalikan dia ke masyarakat. Apa salahnya itu? Nah, dari situ semangat kejaksaan untuk buat rumah restoratif menjadi penting menurut saya. Karena akhirnya setiap kali ada desa seperti itu, harus lahir di situ rumah restoratif itu. Dan itu menjadi bagian untuk tidak lagi terulang. Disitulah efek jerahnya bisa
kita hentikan. Usul saya Pak Jampidum, untuk rumah-rumah restoratif ini berbasiskan pada adat atau kearifan lokal setempat. Saran saya itu, kearifan lokal setempat. Misalnya entah di timur, di Maluku, di NTT, di Sulawesi Utara, dan di tempat-tempat lain yang masih, atau di teman-teman di Kalimantan. Saya ingin menjelaskan misalnya, ya sudah di kampung saya sajalah, di Tanah Batak. Pulau Samosir misalnya, itu tempat kilometer 0 asal-usul orang Batak, dan masih akrab dengan kearifan lokalnya. Menarik ini kalau diajak untuk bergabung rumah restoratif justice itu bersama Raja-Raja Bius di tempat itu, di desa itu. Atau di Paropo, ini tempatnya promo ini, ada namanya Raja-Raja Turpuk. Di situ masih hidup raja-raja yang mengatasi masalah-masalah ini. Dan KUHP kita mempersilahkan itu soal kita. Jadi, itu kita coba lagi, atau di Tapanuli sana, di tempat kampung saya lah, di Bius Narumonda, di Sitorang, dan seterusnya, banyak lagi. Nah, ini menurut saya adalah kesempatan kita menuju 2026 1 Januari, pelaksanaan KUHP baru kita. Apa yang kita bahas hari ini sesungguhnya mempersiapkan etape kedua pelayanan hukum pidana kita, yang berbasiskan kepada kearifan lokal itu. Itulah pikiran saya yang ingin saya sampaikan pimpinan kepada Jampidum untuk meneruskan programnya ini dan menjalankannya. Terakhir, pimpinan, KUHP kita sudah kita sepakati, kita putuskan dan akan berlaku Januari 2026. Di ketentuan pasal 3 dan dijungtokan ke pasal penutup atau peralihan, banyaknya ketentuan pidana yang tersebar di beragam undang-undang dicabut. Misal, ada 13 pasal atau ketentuan dari Undang-Undang ITE yang dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, tetapi undang-undang ini memberi kesempatan 3 tahun untuk menyesuaikan. Sebaliknya, bagaimana jikalau nanti sudah diputuskan atau sedang berproses, di pasal 3 diatur sedemikian rupa. Poin saya adalah, Jampidum, kejaksaan, fokuslah ke situ, jangan sampai salah menuntut. Toh substansinya sudah dibatalkan, tetapi masih akan berlaku di masa yang akan datang, tapi bukan substansinya yang dinyatakan baru berlaku, tapi adalah aparat penegak hukumnya bersiap untuk itu. Nah, ini menjadi persoalan hukum ke depan yang memang harus kita jawab. Itu saja pimpinan yang ingin sampaikan. Dengan demikian anggarannya akan bergerak lurus atau linear dengan program yang disampaikan tadi. Bagi saya, berapapun anggaran yang diajukan oleh Jampidum sebagai pelayanan hukum terkecil kepada masyarakat, menjadi keharusan kita untuk mendukungnya. Itu saja pimpinan, terima kasih. Pak Santoso.